Selamat datang kembali di Ruang Akademi kita. Senang sekali rasanya bisa menyambut Anda di sesi pembahasan kali ini di channel Ruang Dosen. Hari ini kita akan melakukan sebuah observasi klinis yang jujur saja sangat memukau. Sebagai akademisi atau pembelajar, kita tentu sering mengandalkan komunikasi verbal, bukan? Tapi sains membuktikan bahwa kebenaran yang paling murni itu justru terletak pada kedutan otot wajah yang terjadi hanya dalam hitungan milidetik. Nah, pada sesi ini, kita akan meletakkan dua emosi yang paling sering disalahpahami di bawah mikroskop analitis kita. Kejutan dan ketakutan. Coba Anda ingat-ingat, pernahkah Anda memberikan sebuah kejutan, misalnya hadiah yang sama sekali tidak terduga kepada seorang kolega, tapi ekspresi yang muncul di wajah mereka justru terlihat seperti sedang melihat hantu? Atau sebaliknya, Anda mengira seseorang sedang ketakutan saat rapat, padahal mereka murni hanya merasa terkejut? Mencampur adukan kedua emosi ini adalah jebakan psikologis yang sangat umum. Mengapa bisa begitu? Karena keduanya menciptakan satu ilusi yang sama, mata yang terbuka lebar. Dan perlu diingat, interpretasi yang salah di sini bisa berdampak cukup fatal dalam komunikasi interpersonal kita. Nah, agar pembahasan kita terstruktur, berikut adalah agenda kita hari ini. Kita akan mulai dari jebakan kemiripan ekspresi, lalu membedah anatomi kejutan, dan membedah anatomi ketakutan. Setelah itu, kita akan melakukan analisis komparatif, melihat aplikasi psikologinya di dunia profesional, dan tentu saja diakhiri dengan refleksi dan penutup. Siapkan catatan Anda, mari kita mulai. Mari kita masuk ke bagian pertama, jebakan kemiripan ekspresi. Secara superficial, pelebaran pupil dan kelopak mata yang terbuka lebar ini sering kali mengelabuhi mata pengamat yang tidak terlatih. Ini seperti ilusi optik dan kognitif, di mana otak kita secara otomatis mengkategorikan dua respons wajah yang mirip ini ke dalam satu kotak yang sama. Padahal makna psikologis di baliknya itu bertolak belakang secara drastis. Bayangkan jika Anda seorang dosen, manajer, atau negosiator. Risiko salah membaca situasi ini berarti Anda bisa saja merespons staf yang sebenarnya sedang penasaran, tapi dengan nada yang defensif, atau sebaliknya. Jadi kita benar-benar harus mengkalibrasi ulang instrumen observasi kita. Baiklah, sekarang kita beralih ke bagian kedua, membedah anatomi kejutan. 1 detik. Fakta fundamental ini sangat krusial dalam dunia mikroekspresi. Berdasarkan literatur psikologi, termasuk riset pionir dari Dr. Paul Ekman mengenai emosi universal, ekspresi kejutan yang murni dan tulus itu hanya berlangsung maksimal selama 1 detik. Ya, sesingkat itu. Ini adalah emosi yang durasinya paling singkat dibandingkan emosi manusia lainnya. Karena sifatnya yang sangat sementara inilah, observasi kita dituntut untuk setajam pisau bedah. Mari kita bedah anatominya dengan presisi akademis. Coba perhatikan 3 hal mendasar berikut. Pertama, alis. Saat terkejut, alis akan terangkat tinggi dan membentuk lengkungan kurva yang halus, yang juga menciptakan kerutan horizontal di dahi. Kedua, area mata. Walaupun mata terbuka sangat lebar, kelopak mata bagian bawah tetap sepenuhnya rileks. Sama sekali tidak ada kontraksi otot di sana. Dan ketiga, mulut. Mulut akan terbuka secara pasif. Rahang jatuh ke bawah seolah-olah murni karena tarikan gravitasi. Visualisasikan ketiadaan ketegangan pada otot bibir ini. Ini murni reaksi kognitif, bukan reaksi defensif. Fakta yang tidak kalah menarik, kejutan sebenarnya bukanlah emosi tujuan akhir, melainkan hanya sebuah jembatan. Secara psikologis, kejutan adalah refleks untuk mengumpulkan informasi. Dan karena durasinya hanya sedetik, secara biologis, ia harus segera bertransisi menjadi emosi sekunder. Entah itu kebahagiaan saat melihat teman lama, kesedihan mendengar berita buruk, atau sekedar kembali ke ekspresi netral. Jadi kalau Anda melihat seseorang mempertahankan ekspresi kaget selama lebih dari beberapa detik, Anda bisa menyimpulkan secara logis bahwa ekspresi itu difabrikasi alias sengaja direkayasa. Sekarang kita tinggalkan emosi kejutan dan beralih ke bagian ketiga, membedah anatomi ketakutan. Tetap pertahankan fokus analitis Anda di sini. Berbeda dengan kejutan, anatomi ketakutan memiliki ciri khasnya sendiri. Pertama, alis memang terangkat tapi otot korugator akan menariknya lurus secara horizontal mendekat ke arah tengah, bukan melengkung. Kedua, dan ini adalah indikator emasnya, mata terbuka lebar tetapi kelopak mata bagian bawah mengalami kontraksi dan menjadi sangat tegang. Ketiga, mari lihat bagian mulut. Bibir tidak jatuh secara pasif. Sebaliknya, otot-otot bibir ditarik ke samping, meregang secara horizontal ke arah telinga. Ada intensitas muskular yang sangat jelas terlihat di sini. Nah, untuk memahami ketegangan otot tadi, kita harus melihat pemicu fisiologisnya. Ketakutan itu bukan sekedar perasaan, ia adalah sinyal alarm kelangsungan hidup. Ketika otak kita mendeteksi ancaman, sistem saraf otonom, khususnya sistem saraf simpatik, langsung mengambil alih.
tubuh sedang bersiap untuk respons melawan atau melarikan diri. Ketegangan pada kelopak mata bawah dan bibir yang ditarik ke belakang tadi, itu adalah efek langsung dari adrenalin. Adrenalin membanjiri sistem tubuh untuk memaksimalkan oksiden dan melebarkan jarak pandang visual kita, murni untuk mengkalkulasi rute pelarian atau titik serangan. Kita sekarang tiba di inti dari sesi kita hari ini. Bagian keempat, analisis komparatif antara kejutan dan ketakutan. Mari kita bandingkan keduanya secara langsung. Untuk kejutan, kita melihat relaksasi absolut pada kelopak mata bawah dan rahang yang turun pasif tanpa perlawanan sama sekali. Sementara untuk ketakutan, kita melihat kontraksi aktif. Kelopak mata bawah menjadi kaku dan tegang, dan bibir ditarik paksa secara horizontal, persis seperti pita karet yang diregangkan. Saya sangat menyarankan Anda untuk merekam dua indikator mikroskopis ini di dalam memori visual Anda. Kelopak mata bawah dan tegangan bibir. Itulah metrik evaluasi paling valid yang bisa Anda gunakan di lapangan. Poin krusialnya ada pada kausalitas yang mendasarinya. Perbedaan wajah ini terjadi karena tujuan biologisnya memang berbeda. Kejutan berakar murni pada rasa ingin tahu intelektual, sebuah kebutuhan intens untuk mengumpulkan informasi baru agar otak bisa memproses kejadian tak terduga. Sebaliknya, ketakutan berakar kuat pada insting pertahanan diri. Ini adalah kebutuhan intens untuk memitigasi bahaya dan bertahan hidup dari ancaman yang ada di depan mata. Setelah kita mantap dengan teori dan anatominya, mari melangkah ke ranah praktis. Bagian kelima, aplikasi psikologi di dunia profesional. Mari kita gunakan sebuah studi kasus. Bayangkan Anda sedang berdiri di depan tim Anda, mengumumkan restrukturisasi departemen atau mungkin kebijakan kampus yang baru. Audiens terdiam dan mata mereka membelalak. Jika Anda hanya melihat sekilas, Anda mungkin langsung berasumsi bahwa mereka menolak ide tersebut. Tapi, coba terapkan observasi klinis yang baru saja kita pelajari. Apakah kelopak mata bawah mereka rileks? Jika iya, tenang saja, mereka sekedar terkejut. Mereka sedang memproses data dan merasa penasaran. Tapi jika kelopak mata bawah dan bibir mereka tegang, nah, alarm harus berbunyi. Mereka merasa terancam secara personal oleh kebijakan tersebut. Kepemimpinan yang efektif sangat bergantung pada kemampuan kita menyesuaikan komunikasi secara instan berdasarkan observasi semacam ini. Saya akan menyampaikan rumus ini perlahan, karena ini adalah instrumen krusial untuk perangkat manajerial Anda. Jika mikroekspresi menunjukkan kejutan, maka intervensi yang dibutuhkan adalah penjelasan. Beri mereka data dan konteks. Tapi, jika mikroekspresi menunjukkan ketakutan, intervensi mutlak yang dibutuhkan adalah penenangan. Perlu diingat, logika dan data tidak akan pernah efektif sampai Anda berhasil menstabilkan rasa aman mereka terlebih dahulu. Salah membaca situasi ini dan hanya memberikan rasionalisasi logika kepada tim yang sedang dilanda ketakutan, itu adalah resep pasti menuju bencana manajemen. Kita telah tiba di penghujung sesi ini. Bagian keenam, refleksi dan penutup. Saya ucapkan selamat. Dengan selesainya bedah anatomi hari ini, Anda sudah menyempurnakan pemahaman tentang 7 emosi dasar yang termanifestasi pada wajah manusia. Anda sekarang memiliki ketajaman visual jauh di atas rata-rata. Tapi tentu saja, pembelajaran tidak berhenti di sini. Wajah hanyalah satu dari sekian banyak kanvas. Pada modul lanjutan berikutnya, kita akan menggeser fokus mikroskop kita ke arah organ mata. Kita akan membedah secara mekanis komunikasi nonverbal dari dilatasi pupil, ritme kedipan, hingga arah tatapan. Saya pastikan ini akan sangat menarik. Sebagai penutup sesi akademik ini, saya ingin meninggalkan sebuah renungan untuk Anda. Manusia memang sangat cerdas dalam memakai topeng sosial. Kata-kata bisa dirangkai dengan indah, dan ekspresi wajah secara makro bisa dimanipulasi melalui latihan. Namun, otot-otot refleks seperti kedutan milidetik di kelopak mata bawah atau ketegangan tak sadar pada bibir adalah saksi bisu yang paling jujur dari apa yang sebenarnya bergejolak di dalam jiwa. Menguasai ilmu ini pada akhirnya bukan hanya tentang analisis klinis, tapi tentang bagaimana kita membangun empati yang sejati antar sesama. Demikianlah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Jika Anda merasa analisis ilmiah dan bedah psikologi seperti ini bermanfaat, saya secara khusus mengundang Anda untuk terus mengikuti kelas kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Dosen ini. Aktifkan juga loncengnya agar Anda selalu mendapat notifikasi ketika ada materi pembelajaran terbaru dari kami. Klik like jika Anda menyukai sesi ini, dan yang terpenting, share penjelasan ini kepada kolega atau rekan kerja Anda agar ilmu pengetahuan ini bisa tersebar lebih luas. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa di observasi klinis kita selanjutnya.